memberikan motivasi untuk kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Ngariung Show. Dulur, ini kalau dipikir-pikir ya, Tiwi itu umur udah kepala 2, udah ya mungkin bentar lagi kali ya bakal jadi ibu rumah tangga atau jadi ibu dari seorang anak. Nah, ngomongin soal anak, ini kan anak itu anugerah ya kan, hadiah yang terindah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dititipkan di masing-masing keluarga untuk dibina oleh masing-masing orang tua. Nah, ini harapannya nih, anak-anak yang menjadi titipan ilahi ini tuh bisa menjadi pelurus bangsa, bisa menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan bagi berguna juga untuk nusa dan juga bangsa serta agama pastinya. Tapi dulur, sayangnya ini nggak cuma konon katanya tapi faktanya, dan Tiwi juga nggak tahu nih apakah nanti Tiwi termasuk orang tua yang parentingable apa sih Tiwi, atau yang nggak sabaran nih, karena banyak kita lihat di berita-berita ada orang tua yang kayaknya ini kurang sabar atau kurang cakap gitu untuk mengolah emosinya dalam memparenting atau dalam membimbing anak-anak kita di rumah, dan hasilnya malah terjadi kekerasan. Nah, kalau misalnya anak-anak ini terus diberikan asupan-asupan yang kekerasan gitu, pasti nanti jadinya timbalnya itu akan menjadi seorang anak yang membangkang atau bahkan anak yang gemar melakukan kekerasan juga. Ya, karena anak itu kabarnya faktanya adalah sebuah mesin fotokopi. Ia mengcopy paste apa yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan sekitar. Tapi benar atau enggak, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama pakar praktisi emotional healing, parenting dan Islamic counseling, dan bersama Tiwi sudah ada Mbak Rizky F. Jurnaliska atau jurnaliska. Jurnaliska, bukan yang serem-serem itu ya. Bukan ya. Ini aku sempat ini jurnal mana gitu kan, takut kepleset gitu. Agak horor takutnya, ternyata bukan. Mbak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Mbak Rizka, nanti Tiwi mau tanya-tanya seputar parenting sih terutama, dan bagaimana cara kita bisa mengontrol emosi, terutama emotional healing itu, karena apalagi di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang stres gitu. Sudah stres soal pandeminya, ekonominya, belum lagi anak-anak yang dirumahkan untuk belajar dari rumah, udah ada pekerjaan di rumah nih bagi ibu-ibu rumah tangga, masak, nyapu, tambah juga suruh ngerjain pekerjaan anak-anak yang dari sekolah itu. Jadi makin banyak orang-orang yang agak stres gitu kali ya. Nanti kita akan ngobrolin itu, tapi dulur, tenang dulu ya. Kita rehat dulu sejenak karena kita akan lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show.
Oke, dulur masih bersama Tiwi dan juga Mbak Rizky ya, Mbak Rizky jurnaliska. Aduh, agak kalau ada R sama L dempet tuh aku agak belibet gitu. Oke, Mbak Rizky, ini aku pengen tanya, Mbak Rizky kabarnya sudah menjadi seorang ibu dengan anak berapa Mbak kalau boleh tahu? 4 anak. Bisa dilihat secara visual tidak nampak ya kalau sudah berbuntut 4 ini. Luar biasa. Berarti ini sudah punya pengalaman untuk parentingnya, udah 4 orang anak loh yang udah diasuh. Paling besar umur berapa sih Mbak? Paling besar usia 14 tahun, kedua 9 tahun setengah, Dekat-dekat lagi yang jaraknya. ketiga nggak terlalu sih, Oh, yang ketiga 6 tahun setengah dan yang keempat 1 tahun setengah. Wow, berarti ini masih bayi banget ya, 1 tahun setengah, masih ini kan masih kayak nempel ikut Oh, iya. mamanya. Hari ini nggak ikut tapi ya? Sama abinya. Sama Abi. Dikondisikan. Oke. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak Rizky sebelum kita jauh bahas soal gimana sih cara kita bisa men-treat anak-anak kita supaya bisa sesuai dengan harapan kita, terutama berbakti untuk negara dan agama khususnya. Kesibukannya apa sih Mbak Rizky hari ini? Ya, Sekarang ini? seperti yang tadi Mbak Tiwi tahu ya, anak saya udah 4. udah 4, walaupun yang satu di pondok, jadi yang ada di rumah itu 3, jadi sehari-hari lebih banyak berinteraksi dengan mereka gitu ya, dengan mereka urusan rumah tangga, seperti banyaknya ibu-ibu rumah tangga lah ya, akan tetapi saya melakukannya dengan cara-cara tertentu yang memang kita harus menjalaninya dengan ilmu gitu ya. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu ya harus dengan ilmu. Siapa bilang jadi ibu rumah tangga itu gampang gitu kan? Ya, kita perlu melakukannya dengan ilmu sebagaimana sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-um madrasatul ula. Ya. Ibu itu adalah sekolahnya pertama. pertama buat anak-anak. Bagaimana mereka tahu tentang cara bersyukur, cara merespon kehidupan dan seterusnya, itu awalnya dari ibu gitu ya. Dari ibu, dan hal itu menjadi fondasi awal dari anak-anak. Maka penting untuk ibu menjalannya dengan ilmu seperti itu. Lalu konsistensi dalam keseharian dengan anak-anak gitu. Ini menarik ketika menjadi seorang ibu rumah tangga ini tetap harus berilmu dan juga memiliki tata cara tertentu gitu. Nah ini yang harus kita share nih Mbak Rizky, boleh ya kita intip tips dan cerita di balik pola asuh yang diterapkan oleh Mbak Rizky sendiri kepada anak-anak di rumah. Boleh cerita nggak? Berarti ini kan ada 3 orang anak dan ini lagi sibuk-sibuknya berarti ngasuh anak ya. Apalagi ada si bayi ya kecil ini, balita. Boleh nggak diceritain? Tapi itu cewek semua apa cowok semua atau selang-seling? Wow, ya Allah luar biasa, Masya Allah. Nah, ini suka pada berantem nggak sih Mbak Rizky? Ini kan kalau usia kayaknya nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga gitu, tapi biasanya rentan untuk bertengkar. Kalau orang tua bisa melihat sesuatu itu dari 2 sisi ya, sisi negatif, sisi positif, itu tergantung kita. Kalau ada anak yang rebutan, itu persepsi kita yang menyebutkan bahwa itu rebutan. Padahal kita bisa saja, oh ada 2 anak ibu yang menginginkan hal yang sama gitu betul. ya. Nah, mari kita clearkan bagaimana caranya. Jadi orang tua bukan sebagai hakim, tapi bagaimana membimbing anak agar dia bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena di dalam kehidupan pasti masalah-masalah itu ada. Justru kalau kita mau berpikir positif bahwa konflik di dalam keluarga dengan adik kakak itu sebagai latihan mereka untuk menyelesaikan masalah di luar sana, bahkan di luar sana bisa lebih jahat, bisa lebih ekstrim, Lebih keras gitu ya. lebih keras, lebih ekstrim. Nah, kita sebagai orang tua mesti bisa untuk memfasilitasi mereka bagaimana mengurai permasalahan gitu ya, memakai akalnya keluar dari masalah tersebut, seperti itu. Jadi jangan pakai gontok-gontokan. Yang jadi masalah adalah ketika anak Berantem, ribut, misalnya ya, adik kakak ribut, kita juga ikutan marah. Itu nggak nyelesain masalah, ya kan, malahan jadi tambah panas sih jadinya. masalah tambah besar. Anak tidak belajar bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan
kalau ibunya atau orang tuanya melakukan kekerasan bisa jadi trauma, bahkan meruncing pada permusuhan atau antar saudara gitu. Selisih saudara Permusuhan gitu ya. langsung jadi benci, trauma. Itu kan bukan itu yang diinginkan dari sebuah konflik Keluarga. itu ya, dengan itu. Tapi bagaimana kita mengajarkan mereka untuk bisa mengatasi permasalahan mereka gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya bisa dilihat ya Dulur ya, ini Mbak Rizky tuh bijak sekali gitu, ibu-ibu idaman gitu ya. Siapa? Tapi ini pastinya, ini karena juga learning by doing kan pastinya ya Mbak Kiki. Mbak Kiki, seakrab nggak banget apa-apa. Mbak Kiki. Nggak apa-apa. Iya kan? Maksudnya aku juga penasaran nih, karena aku belum pernah ngalamin mengasuh anak. Kecuali mengasuh adik pasti beda ya. Nah, ini ketika Sebetulnya bisa dijadikan latihan. bisa dijadikan latihan ya. Nah, tapi kalau untuk Mbak Kiki sendiri saat anak pertama, nah itu ada hal-hal yang oke, ini belajar dari pola asuh anak pertama seperti ini, harus seperti ini kayak gitu nggak sih Mbak? Ya, saya lebih berpikir begini, bahwa anaklah yang menjadi wasilah saya ingin bertambah ilmu gitu. Oke. Gitu ya. Jadi mereka mungkin wasilah saya kalau ibaratnya tahu nih, ya karena saya mengalami itu dan saya mencari tahu harus seperti apa. Dan untuk kedepannya sebelum terjadi masalah, saya nyari tahu dulu. Oke. Gitu. Berarti sebelum punya anak bisa dibilang kalau Mbak Rizky itu udah ada ilmunya, sudah ada amunisinya gitu sebelum perang. Iya. Ya penting untuk kita persiapkan ya dalam hal apapun, walaupun tidak bisa sempurna. Misalkan kita Mbak Tiwi mau nikah harus punya persiapan yang meskipun bukan berarti belum mau nikah kalau 100% dikuasai, enggak gitu juga. Mungkin baru 50 tapi dilakukan lalu di tengah jalan ditambah. Nah, menjadi ibu juga seperti itu. Perlu kita amunisi tadi yang seperti Mbak Tiwi bilang, kita harus tahu ilmunya. Nanti di tengah jalan anak bagaimana dan seterusnya kita tambah perlahan-lahan sehingga kita terus meningkatkan kapasitas diri. Jadi kalau kita dibilang stres itu apa sih? Stres itu adalah ketika kita punya masalah dan kita belum sepadan dalam ilmunya, belum tahu gitu tuh. Kalau kita merasakan ada suatu masalah dan kita merasa pusing, oh berarti ada sesuatu yang belum saya tahu, maka kita tambah kompetensinya sehingga masalah itu tetap ada di bawah kita. Kita bisa kontrol gitu ya, karena kita terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam pengasuhan itu, seperti itu. Yang banyak terjadi, ibu-ibu pusing, akhirnya jadi stres misalnya, atau bahkan Terus jadi depresi. emosi. Jadi emosi, dan itu berlarut-larut misalnya bertahun-tahun tanpa mencari tahu harus seperti apa atau support sistemnya siapa saja. Akhirnya tambah beban, tambah berat. Yang ada bukannya dirinya menjadi tambah kompeten, tetapi dirinya tambah terpuruk, seperti itu. Bukan jadi kompeten tapi jadi complicated kali ya. Makanya dulu itu ada kejadian, ada seorang mahasiswa dari universitas yang sangat terkenal. Dia juga nampak sangat agamis misalnya, tapi tidak kuat dengan perilaku anak. Tiga-tiganya dibunuh gitu ya. Hal seperti itulah. Dan itu sudah banyak juga diangkat di berita ya, di media, dan itu sangat miris pastinya ketika kehadiran anak itu ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, ini malah disia-siakan karena tidak kuat menahan emosi itu. Nah, ini berkaitannya juga dengan emotional healing, parenting dan lain-lain. Ini akan kita gali lagi lebih dalam karena ini udah masuk ke masalah nih. Ini di dunia ini banyak sekali masalah, apalagi soal pola asuh nih Dulur ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Mbak Rizky ya. Kita minum dulu tehnya, tapi Dulur jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Silakan Mbak.
pas bulan puasa biar ngirit budget konsumsi. Yang cewek yang mana nih? Ibu, kenapa? Kurang. Oh, kalau ini kerudung. Keluarin aja. Dikeluarin aja deh. Iya, di Gitu. situ aja. Sengaja sama si Bang Ojak ditaruh di bawah. Oh, gimana tuh? Gimana? Oh. Bagusnya gimana? Dipindahin Di sini ke aja. sini aja. Iya. Di samping juga nggak apa-apa. Dah. Apa? Tes. Apa? Udah ya. Ntar dulu. Udah. Praktisi emotional healing tuh kayak semacam fasilitator gitu kah? Atau gimana sih Mbak Rizky? Eh, Ada jasanya gitu ya? Belum sih. oh, belum. Ngobrol dulu ya biar gak salah. Iya. Praktisi hypnotherapy jadi saya sebagai people helper lah, temennya orang-orang yang lagi punya masalah, mereka harus seperti apa. Jadi kalau jadi teman curhat itu juga ada ilmunya. Kayak ini konselor, iya benar. Konselor itu kan bagaimana caranya dia menanggapi orang yang Hai Dulur Sultan, masih bersama Tiwi dan juga Mbak Rizky. Kita masih akan bicara soal pola asuh untuk anak-anak kita. Nah, Mbak Rizky, tadi kita sempat kekat dengan banyaknya masalah di luar sana. Ini dari banyaknya masalah, akhirnya banyak juga pola asuh yang kemudian salah. Nah, kalau Mbak Kiki sendiri lihat fenomena di luar sana, ini seperti apa sih? kalau saya sih tidak melihat bahwa sesuatu itu sebagai masalah. Oke. Jadi saya lebih Pertama itu dulu, jangan melihat sesuatu sebagai masalah. saya mempersepsikan bahwa hal yang bikin kita pusing atau stres itu sebagai tantangan. Oke. Ya, dengan menganggap itu adalah sebuah tantangan, kita menjadi lebih semangat untuk mencari tahu ini harus seperti apa. Saya harus nanya ke siapa. Ini saya harus gimana aja. Gitu. Mencari support system siapa aja. Nah, seperti itu. Jadi kita tegak. Gitu. Kalau kita bilang oh ini kemarin dapat masalah, besok apa lagi? Aduh pusing banget. Nah, hal itu kan bikin Nambah beban juga ya? tambah down, dan itu tentu saja nggak sehat. Bayangkan seorang ibu yang terus down lalu harus mengasuh anaknya, kira-kira dia di depan anaknya bisa senyum nggak gitu tuh ya? Minimal itu dulu ya Minimal kan? itu, bisa senyum nggak anaknya? Ibu nah ya, pusing juga gitu. Anak-anak kasihan menjadi Oke. Oke, berarti yang pertama itu pola pikir lo harus dibentuk ketika diri kitanya harus dibangun tuh bentengnya ya sebagai seorang problem solver, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa tantangan dan jangan lihat itu sebagai masalah yang bertubi-tubi datang gitu ya. Dan kalau kayaknya bener gak sih, aku pernah dengar kata orang kalau misal kita lagi ada masalah terus untuk mau menghadapi anak kecil, mendingan
nanti dulu deh, ditahan dulu. Mendingan jangan ketemu dulu kalau emang masih ada masalah sampai kita benar-benar bisa senyum gitu. Bener gak sih? Iya, karena kan gini, kalau orang lagi stressful gitu ya, Bad mood lagi gitu kan. bad mood, lagi Atau perempuan PMS. lagi PMS yang sebetulnya itu juga bisa dikontrol. Nah, orang bisa sangat dominan emosi, Oke. sehingga dia nggak bisa berpikir logis. Nah. Itu masalahnya. Jadi ketika limbik sedang frontal, Emosinya. ketika emosi aktif kita nggak bisa berpikir logis seperti itu. Oke, Gitu. oke. Jadi mau mentreatment apa ke anak kalau kitanya juga sedang down. Oke. Lagi kalut ya, udah nggak bisa lihat cahaya sedikit pun gitu ya, lagi keruh. Nah, tapi Mbak Rizky ini kan juga seorang praktisi emotional healing, parenting dan juga Islamic counseling. Nah, ini kalau misalnya dari banyak teman-teman yang kemudian datang ke Mbak Rizky sendiri, ini kebanyakan keluhannya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, kebanyakan sih bercurhatnya tentang keluarga, tentang bagaimana suaminya atau permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan anak, gitu, anak tantrum lah, anak anak mau disapih itu kayak gimana, anak ini toilet training umur 4 tahun kok nggak mau lepas pampers gitu ya, hal-hal seperti itu. Kalau orang tua nggak ngerti dan dia nggak mau repot, barangkali anak 4 tahun dibiarin aja, dan memang itu terjadi di depan mata saya. Tahun kok masih ada ininya, ada pampersnya, dan ya ibaratnya orang tua itu harus mau capek, tinggal pilih mau capek di awal mau capek belakangan. Capek di awal tuh apa? Taruhlah 1,5 tahun atau 2 tahun anak sudah harus lepas pampers misalnya. Berarti kita harus menyiapkan diri dulu. Oh, anak saya mau lepas pampers, maka siapin diri saya bahwa saya mungkin akan capek selama 2 minggu. Oke, Selama selama 2 minggu. Kita bikin dulu bemper dalam hati, 2 minggu lah saya capek. Malam-malam mungkin sebelum tidur saya harus ingetin dia untuk pipis dulu. Nanti tengah malam kita juga bawa ke kamar mandi biar dia pipis di kamar mandi, itu dibawa, digotong, anak saya pertama gitu, dibawa dulu, nanti dia tidur lagi. Jadi dia juga dalam hatinya siap-siap gitu ya. Nah, sesudah kita menyiapkan bahwa saya akan capek 2 minggu, saya juga bilang ke anak bahwa nanti, Dek, kamu nanti pipisnya kamar mandi kan yang itu. Nah, kalau mau pipis kamu bilang, kalau di sini udah sakit nih kayak gini nih, kamu bilang, Bu, saya pengen pipis, ayo kita ke kamar mandi gitu. Nah, itu kan capek tuh, 2 mingguan lah gitu. Nah, sesudah itu baru kita lakuin. Hal-hal seperti itu kalau kita nggak tahu cara gimana gitu ya, itu kan bikin pusing juga ya, budget naik terus ikutan ke rumah tangga tersebut, akhirnya sama suami ribut karena pengeluaran gede, sedangkan anak sebenarnya sudah bisa dilepas gitu. Hal-hal kayak gitu. Dan yang menjadi ibaratnya kan gini, rumah itu kan sebuah pondasi dari baiknya sebuah negara. Kalau dari satu rumah pendidikannya baik, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya. Oke. Begitu juga sebaliknya, kalau dalam satu rumah pengasuhannya jelek, anaknya misalnya jadi berandalan, auzubillah gitu, jadi apa hal yang negatif, maka masyarakat juga akan merasakan hal jeleknya gitu ya, menjadi tidak aman karena keluarga tersebut, menjadi tidak nyaman karena orang tersebut gitu kan. Maka sangat penting ini bagaimana kita mengkondusifkan satu keluarga. Kalau setiap keluarga aman, maka kita bisa berbesar hati untuk mengharapkan masyarakat yang baik, agama yang baik, negara yang baik. Seperti itu. Oke, ternyata dampak dari pola asuh itu bukan hanya untuk diri ibu sendiri, dan anak saja di dalam rumah itu, tapi juga untuk lingkungan sekitar, bahkan negara. Nah, tapi ini kan banyak juga ibu-ibu yang ini kan kabarnya katanya kan anak ini adalah karunia, anugerah terindah begitu. Tapi ada juga yang terpaksa untuk melewatkan masa-masanya untuk mengasuh anak.
yang akhirnya anak ini dititipkan di tempat penitipan atau mungkin diasuh oleh babysitter dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hal itu bisa nggak sih memberikan dampak tersendiri khususnya buat anak itu? Oke, sebelum itu kita bagi dua dulu ya. Oke. Ada orang tua yang terpaksa dia harus bekerja dan anaknya diasuh oleh pihak ketiga, entah itu oleh nenek kakeknya atau oleh Orang lain. pengasuh gitu ya. Karena memang dirinya harus pergi, ibunya harus pergi, entah itu suaminya meninggal atau karena belum cukup di rumah gitu ya, dan dia harus melakukan itu keluar. Ada yang kedua, tipe kedua, sebenarnya keluar nggak butuh amat sih, buat ya happy aja, biar bisa ketemu teman-teman, kawan-kawan dan seterusnya, dan lalu gajian anak dititipin sama orang lain. Nah, ini beda kasus. Untuk yang pertama mungkin kita mafhum, yang kedua, nah baiknya ya berpikir ulang, karena pengasuhan itu nggak lama ya. Nah, maksudnya gini, bahwa karena masa kita dengan anak itu nggak lama, cuma sebentar, masa-masa Keemasan gitu ya? masa-masa emas itu cuma sebentar, maka apakah kita rela Membuang begitu saja waktu masa itu. itu yang nggak Bisa diputar diganti, lagi. nggak bisa diputar ulang untuk kita lepas begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memakai pengasuh untuk kasus yang pertama, ibu pertama yang harus keluar ya, memakai pengasuh ataupun tidak, tetap tanggung jawab ada pada ayah dan ibunya. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullu imra'atin ra'iyatun fi baiti zawjiha. Setiap ibu bertanggung jawab apa-apa yang ada di dalam rumahnya gitu, termasuk anaknya. Ayah juga bertanggung jawab gitu ya. Jadi ingat, nanti yang ditanya sama Allah itu orang tuanya, bukan babysitternya. Oke, bahkan nggak cuma digantikan oleh orang tiga, ini orang ya, bisa juga orang tua tuh malah memilih untuk memberikan gadget sebagai teman. Iya, Itu bahkan gimana tuh? sekarang usia 3 tahun Sudah dikasih 4 pegang tahun, smartphone. udah punya akun medsos bahkan gitu ya, umur segitu, hanya untuk seneng-seneng aja sih gitu TikTok. Padahal kalau kita lihat banyak sekali mudaratnya, karena anak kecil belum punya kebijaksanaan dirinya untuk ini nggak baik, saya nggak mau gitu ya. Nah, kalau orang tua sadar masih lebih banyak mudarat daripada manfaat, harusnya dia berpikir ulang gitu ya. Zaman dulu anak-anak nggak pakai gadget nggak kenapa-napa, Bisa-bisa aja. senang-senang aja, bahkan lebih sehat. Oke. Gitu kan, anak kalau sudah kayak gadget itu kan nggak bisa sebentar ya, Yes. bukan hanya anak, Apalagi kalau udah edik gitu ya kan. bukan hanya anak ya, Kita aja. orang tua saja kalau sudah Senang jari. edik ya, sudah edik itu nggak bisa sebentar, dan itu sebetulnya nggak sehat secara fisik dan juga mental, apalagi secara spiritual. Penyakitnya kemana-mana gitu, penyakit rohani, penyakitnya kemana-mana. Oke. Dan itu harus kita waspadai gitu. Jadi pengasuhan itu bukan hanya tentang anak bisa makan enggak, ya kan? Anak saya bajunya bagus, modis atau enggak, kulitnya, skincare-nya seperti apa, tapi bagaimana fitrah-fitrah yang ada dalam dirinya. Kata Rasul kan ini, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak itu lahir dengan fitrahnya. Ada fitrahnya, fitrah-fitrah yang baik, fitrah iman, fitrah akal. Tetapi fitrah itu banyak dibunuh di tengah jalan gitu ya. Oke. Entah itu dari pengasuhan orang tuanya yang nggak benar, atau bahkan sekarang dengan gadget itu. Jadi bijaksana bukan hanya pada anak juga, tapi juga pada diri kita. Oke. Nah, artinya juga pola asuh ini menjadi kunci agar si fitrah-fitrah yang memang sudah dicanangkan nih oleh Allah, oleh Tuhan, ini bisa sebagaimana ini jangan sampai terbunuh tengah jalan yang tadi kayak Mbak Rizky bilang. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya harus orang tua lakukan supaya anak ini bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang memang sesuai dengan harapan dari orang tuanya, lingkungannya, agamanya, keluarganya, dan lain-lain. Oke. Untuk mengharapkan anak kita menjadi anak yang berbakti, yang pertama dan utama tentu saja adalah
teladan Oke. dari kita sebagai orang tuanya kepada siapa? Anak. Bukan, kepada orang tua kita. Oke, kita memberikan contoh kepada anak. Karena anak melihat, belajar dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, Betul. gitu ya. Oke. Nah, teladan itu ada dua, Mhm. ada dua macam gitu. Ada yang teladan secara zohir, kelihatan dan terdengar. Ada yang tidak zohir, tidak terlihat anak, tapi itu dilakukan oleh kita sebagai anaknya dari orang tua kita. Teladan yang zohir itu, misalnya ada ibu kita, ada mertua kita, datang, sikap kita gimana? Apakah, mah udah nyampe mana? Sini dijemput, gitu ya. Itu kan bakti kita kepada anak, kepada orang tua. Mau butuh apa? Apa lagi, gitu kan? Iya. Entah itu ditelepon dan anak ngelihat itu kita melakukan kepada orang tua kita. Itu yang zohir, terlihat. Ada juga yang tidak zohir, tidak terlihat oleh mereka, tapi tetap kita lakukan atas nama lillahi ta'ala, gitu ya, lillahi ta'ala. Nah, ada sebuah kisah yang ditulis dalam sebuah kitab para tabi'in, dalam sebuah kitab di tabi'in, menuliskan begini. Suatu hari ada seorang laki-laki yang mempunyai ayah yang sudah renta. Ayahnya ini sakit-sakitan, ya, udah nggak bisa apa-apa. Ibaratnya kalau kayak gitu mah, udah gimana sih gitu, udah susah gitu ngurus ayah gitu. Akhirnya si laki-laki ini suatu hari siang panas, dia bawa bapaknya ke gurun pasir, lalu dia gali gurun pasirnya digali. Anaknya ini, ayahnya ini nanya, nak, kamu mau apa? Mau apa, katanya gitu. Kata anaknya gini, mau kubur. Bapaknya mau dikubur, hidup-hidup, karena dia merasa, saya udah susah lah gitu ngurusin bapak gitu kan, mau ngubur. Akhirnya nangislah si bapaknya. Ya ampun. Nangislah si bapak. Lalu si bapaknya tanpa disangka bilang begini, nak, kalau kamu memang mau ngubur saya, jangan di situ galinya, coba di tempat sana. Anaknya nanya, kenapa? Gitu ya, karena udah kesel kan. Kenapa? Udah tinggal ngubur gitu ya. Udah mau ngubur, kenapa? Lalu si bapaknya dibilang, karena dulu aku juga melakukan hal itu pada kakekku. Gitu. Jadi kayak semacam karma begitu. Iya. Jadi anaknya kan nggak tahu bahwa bapaknya melakukan itu gitu ya, tapi hal itu dilakukan dan ternyata terulang pada anaknya yang dilakukan pada si bapak ini. Mendengar hal itu, laki-laki ini menangis, dipeluknya ayahnya, lalu dicium, dipeluk gitu ya, minta maaf, dibawa pulang kembali ke rumah. Kenapa? Karena dia tidak mau jika dia diperlakukan seperti itu kelak nanti oleh anaknya. Dia minta maaf, dia sujud seperti itu. Itu teladan yang tidak zahir, tidak kelihatan sama anaknya, tapi terjadi. Itu yang pertama, tentang teladan. Jadi kalau kita mau lihat ayat-ayat tentang birrul walidain, bakti anak pada orang tua, itu selalu disandingkan dengan iman pada Allah. Jadi posisi orang tua itu, posisi kita nih, dan bahkan posisi orang tua kita mempunyai posisi yang istimewa di hadapan Allah. Artinya, kita lihat dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini dua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah mewajibkanmu untuk janganlah kamu menyembah selain kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua kamu harus melakukan hal yang baik. Bakti gitu ya. Nah, ini sandingannya begitu. Ayat yang lain juga sama tentang bakti itu begitu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughan indakal kibara fala taqul lahum ufin. Janganlah kalian mengucapkan
sesuatu ucapan yang mempersepsikan penolakan atau kebencian atau meremehkan. Itu di ayat seterusnya jangan jangan meremehkan, jangan merendahkan, jangan menghina, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah teladan bagi kita agar melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, agar kelak anak-anak kita juga mau melakukan hal itu pada diri kita. Oke. Gitu. Oke, Mbak Rizky, nanti kita akan lanjutin lagi. Yang pertama kita baru stop sampai teladan, nanti kita akan lanjutin lagi tips-tipsnya. Apa aja sih yang sebenarnya orang tua harus lakukan. Tapi kali ini kita harus break dulu sebentar, jadi dulur jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Oke Dur, tepat kita akan lanjutkan lagi perbincangan Tiwi dan juga Mbak Rizky terkait bagaimana sih caranya kita bisa mengasuh anak-anak kita supaya menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan khususnya juga negara serta agama. Tadi sudah dibahas sama Mbak Rizky ya, baru sampai dengan ke teladan. Nah selain itu apalagi sih Mbak sebenarnya yang harus dilakukan sama orang tua kalau misalnya memang orang tua ini pengen anak-anak itu berbakti sama orang tua, negara, dan agama. Ya, yang pertama teladan, yang kedua adalah mengupayakan kedekatan fisik dan emosi. Kedekatan fisik itu apa? Anak kita peluk, anak kita usap punggung, anak dicium, gitu ya, diusap kepala, itu kedekatan fisik. Dan yang kedua adalah kedekatan emosi. Kalau kedekatan fisik secara misalkan dengan indera perasa, kita masakin makanan yang dia suka, itu kan sehingga anak selalu ingat sama kita, gitu ya. Suka ingat masakan mama kan? Itu masakan mama lebih enak kayaknya. Dari fisik ke emosi juga. Nah, yang kedua kedekatan emosi, kedekatan batin, kedekatan hati. Hal ini tentu saja rentangnya panjang. Panjang. Jadi masa-masa emasnya itu yang harus kita rebut sebelum dia kecantol sama dunia luar. Upayakan sebisa mungkin bahwa dia cukup secara kedekatan dengan kita.
kebutuhan emosinya gitu ya. Ibaratnya kalau kita secara fisik butuh makan, minum agar kita tidak lemas, tidak pingsan, bahkan tidak mati kelaparan. Maka emosi juga seperti itu. Kita butuh dari lingkungan, terutama ayah dan ibu sebagai lingkungan pertama itu kasih sayang. Perlu kasih sayang, bagaimana kita caranya memuji, misalnya kita cara memuji juga ada ilmunya. Oke. Gitu ya. Apa yang harus kita puji, bagaimana caranya, dengan Supaya cara tidak apa? berlebihan juga ya. Tidak berlebihan, juga tidak pedit, tidak pelit pujian gitu ya. Betul. Jangan dipuji nanti dianya Besar sombong, kepala. besar kepala, kata pan enggak juga gitu. Tapi bagaimana mengapresiasi agar dia juga enggak gampang puas dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Karena udah sering dipuji, segini juga udah dipuji gitu ya. Nah, ada ilmunya banyak gitu. Jadi bagaimana kita meramu itu? Yang pertama adalah teladan, yang kedua mengupayakan kedekatan fisik dan juga emosi. Usia 0 sampai 2 tahun misalnya dia harus sangat dekat dengan ibu, attachment bonding kalau kita sekarang bilang. Betul. Jadi kalau ada anak, saya suka bilang gini, kalau anak-anak bayi dia nempel banget sama ibunya tuh harusnya bersyukur banget gitu. Bener berarti itu anaknya. Bener. Justru kalau ada anak 2 tahun, 3 tahun ngelihat ibunya B aja, bahkan nggak mau, tanda tanya, ada apa dengan saya? Gitu ya, ada apa? Sehingga karena itu menjadi basic awal kepercayaan, trust. Bahkan membangun kepercayaan bukan hanya terhadap ibunya atau kepada ayahnya, tapi pada masyarakat, pada lingkungan secara luas. Gampang nggak percaya tuh apa? Gampang curiga ke orang, gampang curiga ke pasangan. Nanti pas udah gede misalkan kalau terus-terusan polanya seperti itu, nah itu kan masalah polanya ya. Jadi kita mengupayakan kedekatan fisik dan emosi. Kalau cukup, maka nanti suatu saat walaupun anak sudah harus kuliah di mana ya, atau sudah berkeluarga, mempunyai anak berapa, ada apa-apa dia tetap bilang Ya, terbuka sama orang tua gitu ya. Maka ada ilmunya lagi, anak kalau curhat ibu bapaknya harus ngomongnya gimana gitu ya. Nah, itu ini yang selalu cara jadi problem. Betul. Cara merespon, misalkan anak lagi ngegambar di dinding, taruhlah menurut kita salah misalnya, atau harusnya di sini jangan di situ. Apakah kita langsung weh anak 4 tahun misalnya, atau kita adik lagi gambar ya, gambar apa tuh? Gambar apa? Bebek gitu ya. Bebek ada paruhnya gitu. Bagaimana kita mengapresiasi anak, merespon anak, itu sangat berpengaruh. Nanti kita bahas sekilas tentang komunikasi, dan itu menjadi jalan kita dalam pengasuhan gitu. Agar dia juga jadinya nanti pas gede nggak minderan gitu juga ya. Kepada banyak hal. Iya. Jadi Oke. memupuk harga diri. Betul. Self worth-nya terbangun dengan baik. Dia merasa dirinya berharga, dan dia juga menganggap orang lain juga patut untuk dihargai. Bukan yang saya berharga, lo semua jelek semua gitu lah gitu. Nah, bukan begitu gitu. Oke. Dan memang ketika anak ingin curhat terus orang tuanya tertutup atau belum punya basic atau ilmu bagaimana menanggapi curhatan anak, ya kan, untuk terbuka dengan anak, akhirnya anak mencari pelampiasan, dan itu yang akhirnya menjadi anak di luar kontrol dan lain-lain. Ini kebanyakan terjadi di luar sana. Nah, tapi ini juga aku mau nyambungin sama ketika tiap generasi ini kan juga punya pola asuh yang berbeda-beda. Contohnya kayak sekarang, misalnya sekarang ini kan sudah zaman milenial, 4.0, apa-apa digital dan lain sebagainya. Kalau dulu tadi kan juga sempat disinggung, kalau dulu kan nggak ada digital, anak-anak bisa happy aja gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian membedakan pola asuh yang terjadi di setiap generasi atau enggak sih? Karena kalau misalnya aku temukan di lapangan itu tuh gini, kayak dulu orang tuh bilang kalau pengen mendidik anak itu nggak ada masalah kalau kamu mau melakukan kekerasan, misalnya kayak gitu. Dalam arti perspektif yang ya tujuannya untuk membangun karakter anak yang kuat, mentalnya kuat, terus juga
menjadi anak yang memang nurut gitu sama orang tua. Tapi kan kalau yang sekarang nggak bisa dipraktikkan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya yang patut diperhatikan sama orang tua ketika ada perbedaan generasi dari pola asuh di tiap generasi ini apa sih? Ya. Pasti kan beda ya. Dengan adanya teknologi ini, anak menjadi mempunyai akses informasi yang lain selain orang tua, itu masalahnya. Jadi kalau dulu anak misalnya diperlakukan kekerasan sama orang tuanya, dia diam aja. Iya. Ya karena satu, dia juga nggak tahu kalau anak lain tuh kayak gimana sih diperlakukan orang tuanya, dia juga nggak tahu. Jadi diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya, dia merasa ya emang udah kayak ini kali gitu ya. Emang yang benar itu yang seperti ini. Yang apabila hal itu tidak disadari, hal itu bisa terulang nanti pada generasi selanjutnya, pada anaknya lagi. Oke, tapi sebetulnya ini apakah menjadi hal yang baik atau enggak sih sebenarnya untuk generasi saat ini? Pola asuh yang kalau tadi kan dibilang sama Mbak Rizky, kalau sekarang karena ada media, anak-anak tahu kalau misalnya cara pola asuh tuh seperti ini, sudah ternutrisi informasinya bukan hanya dari orang tua saja. Kalau dulu kan cuma only dari orang tua gitu kan. Jadinya mau dia apa-apain ya udah terima aja, apalagi kalau emang dia salah gitu. Kalau sekarang kan misalnya dia apa-apain curhatnya sama netizen kayak gitu kan. Nah, itu kira-kira apakah itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk para orang tua atau enggak sih? Oh iya. Jadi orang tua juga perlu untuk mengikuti perbedaan zaman itu. Setiap anak hidup dengan zamannya gitu ya, kata Imam Ali. Dan kita perlu mengetahui perbedaan pola antara dulu dengan sekarang. Akan tetapi pada dasarnya secara basicnya itu tetap sama. Secara misalnya perasaan dipukul, anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang dipukul, sakit apa enggak, enak apa enggak, sakit hati atau enggak, kan sama-sama aja gitu ya. Tapi responnya yang berbeda. Nah, respon itu yang perbedaan respon itu tergantung pada informasi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kalau anak zaman dulu akses informasinya terbatas, kalau sekarang terbuka lebar gitu ya. Terbuka lebar. Nah, hal itu menjadikan banyak sekali perbedaan antara anak zaman dulu, anak zaman sekarang. Jadi kalau ibunya dianggap enggak gaul, gaptek gitu ya, gitu, dia lebih memilih orang lain daripada orang tuanya gitu. Nah, tidak menjadi satu-satunya sumber lagi gitu. Bener. Nah, bukan jadi key informan lagi gitu ya. Gitu ya. Nah, maka yang menjadi kunci selanjutnya adalah sesudah tadi teladan, yang kedua adalah kedekatan fisik dan emosi, terutama di masa-masa emas. Yang ketiga adalah tarbiyah atau pendidikan imaniyah, keimanan. Jadi bagaimanapun kolot misalkan, bagaimanapun orang tuanya tidak sesuai dengan hatinya, dia tetap hormat kepada orang tua. Minimal walaupun nggak sepakat, nggak setuju, dia nggak ngehina, dia nggak dengan kekerasan. Ada ya anak yang melakukan kekerasan pada orang tua? Ada. Iya kan? Banyak, bukan hanya ibu. Waktu kemarin kan di Rangkas ada seorang ibu yang memukul anak sampai meninggal. Nah, anak yang durhaka pada orang tua yang durhaka pada anak, itu juga terjadi gitu. Betul, setuju. Jadi dua-duanya. Kalau menurut Jeffrey Young itu ada skema. Skema terapi, ada skema di dalam keluarga bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, nanti anaknya memperlakukan orang tuanya, seperti itu. Nah, di dalam Islam kita mendapati bahwa yang harus dikuatkan dalam diri anak adalah keimanan. Seberapapun dia nggak setuju, dia tetap menaruh hormat pada orang tua, takzim pada orang tua gitu ya. Walaupun ibunya kolot, walaupun gimana dengan segala kekurangan gitu ya, atau kan ibu kita memisahkan gimana, tapi kan bukan berarti merendahkan mereka. Mereka adalah pondasi pertama kebaikan anak gitu ya. Makanya bisa hidup gitu ya. Makanya kita bisa hidup, bisa sehat, itu kan siapa yang nyuapin gitu ya. Nah, hal itu yang perlu dikuatkan dalam diri anak, bahwa
emang orang tua itu secara kekuatan menurun, intelektual juga makin sepuh mungkin menurun gitu ya. Anak nih makin kuat kan ya. Iya. Orang tua itu asalnya kuat lalu melemah. Ada rodanya, Rodanya. gitu ya. Saya salah ngomong nggak? Orang tua itu asalnya Tadinya kuat, terus jadi menjadi lemah. Anak itu asalnya Lemah, lemah menjadi kuat. kuat, gitu ya. Itu kan rollingnya begitu. Tapi jangan sampai lupa diri gitu ya. Kalau nggak ada iman kan lupa bahwa Iya. nah, ntar juga gue kayak gitu gitu. Dia ada saatnya dia nanti ke bawah juga. Iya. Lalu apa yang sudah dia tanam untuk anaknya? Nanti Sehingga akan- nanti anaknya mau memperlakukan seperti apa pada dirinya. Yes. Gitu. Ingat ke situ. Apa yang ditanam itu yang dipanen gitu ya. Iya. Oke, nah ini kan kembali lagi ke masa-masa digital. Artinya kalau tadi tuh kalau bisa orang tuanya juga kalau memang bisa mengikuti zaman perkembangan gitu ya. Nah ini banyak juga artinya informasi-informasi yang menerpa sang anak, baik, buruk, dan lain sebagainya. Oke, untuk anak-anak yang sudah bisa wisely menggunakan teknologi. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masih belum bisa menentukan, memilah mana baik dan buruk, ini tips untuk para orang tua supaya dapat menfilter nilai-nilai yang mungkin bisa merusak moral si anak ini. Apa yang mungkin harus dilarang atau dibatasi begitu. Iya. Yang pertama itu dia tadi ya, ibaratnya kita ada dinding, ada yang bolong. Taruhlah bolong itu media, gitu ya. Dinding ada bolong, nanti kalau ada hujan bocor. Nah, dinding yang satu itu, bolong yang satu itu adalah misalnya YouTube, yang kedua itu apa? HP, media sosial apa. Nah, kalau makin banyak bolongnya, berarti makin banyak air masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Itu seperti itu juga. Makin banyak kita buka akses seluas-luasnya pada anak yang belum umur, itu kan berarti makin banyak hal-hal yang masuk luber dan itu nggak terkontrol, baik atau enggak. Maka yang pertama adalah dibatasi dong. Oke. Umur berapa boleh berapa jam misalnya gitu. Apa aja yang dibuka, ditemenin juga. Oke. Nah, tapi kalau Mbak Rizky sendiri untuk menerapkan ke anak-anak seperti apa sih? Kalau untuk penggunaan gadget dan lain-lain? Itu dia. HP misalkan. Bu pinjem HP. Saya tanya mau apa? Satunya mau apa? Terus ya ada waktunya, nggak lama-lama, sekian menit. Jadi dibikin kesepakatan gitu ya? Ada aturan rumah gitu ya. Ada aturan rumah. Ini HP itu buat apa fungsinya? Banyak kelebihan, banyak manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Ya saya sebutin juga, di situ ada kekerasan, di situ ada pornografi. Kalau kamu nonton pornografi, nanti otak kamu seperti dan apa? Itu dijelaskan. Dan itu dijelaskan. Dan anak bisa kok diajak ngobrol gitu. Anak bisa diajak ngobrol. Asal kitanya juga konsisten. Kalau udah bikin kesepakatan, kita konsisten. Yang bikin masalah itu orang tuanya pusing, atau satu orang tuanya nggak tahu, yang kedua udah tahu juga tapinya sibuk, atau udah tahu tapinya malas, atau mungkin orang tuanya sudah membuat kesepakatan 3 jam ya main handphone, tapi ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja dulu, mama lagi sibuk gitu ya, bisa jadi gitu. Males dalam arti udahlah biarin, saya juga lagi repot, tapi kalau dia nonton kan anteng. Gitu. Kalau anteng, ibunya enak mau ngapain. Nah, hal kayak gitu. Padahal ya itu dia apa yang ditonton. Itu yang bahaya. Mbak Rizky, sekarang kita akan bacain pertanyaan dari dulur-dulur kita di rumah ya. Ini ada pertanyaan, langsung aja ke pertanyaannya ya. Katanya gini, Mbak Rizky, benar gak sih kalau misalnya jumlah anak itu mempengaruhi pola asuh katanya? Ini jadi anak pertama sama anak bungsu pola asuhnya jadi beda, bener gak sih? Apa iya Mbak? Harusnya sama apa beda gitu kali ya? Yang pertama gimana tuh? Gini. Sepengalaman yang Mbak Rizky deh dijawabnya. Iya, jadi sepengalaman saya gini, orang tua anak banyak, anak taruhlah anak yang 1, 2, 3 itu punya tantangan sendiri-sendiri. Anak 1, anak 2, anak 3 ya makin banyak tantangannya gitu ya. Tetapi secara umum bahwa mendidik anak itu sebetulnya sama saja.
bahwa dia harus disiplin, bahwa dia harus mandiri usia sekian. Dan masing-masing bisa punya apa. karakter juga kan, Mbak? Anak-anak punya karakter masing-masing, tapi secara tahapan-tahapan perkembangan kan sebetulnya sama aja. Ya, Oke. tahapan-tahapan perkembangan, misalkan umur sekian sudah harus mandiri toilet training misalkan ya, itu umur 2 tahun udah harus selesai misalkan. Umur sekian harus bisa mencuci piring sendiri, Jadi- beresin kamar sendiri. Oke. Jadi harusnya mau anak pertama, kedua, ketiga, keempat dan bungsu pun itu Sama. polanya sama karena kita sudah membuat pola itu jauh-jauh Aturan hari gitu keluarga. ya. Oke. Dan itu ya memang untuk kebaikan anaknya. Yes. Gitu. Dan sebelum anak dikasih aturan ini, kita juga ngomong lah sama mereka, ibu pengen kita itu mandiri, anak-anak ibu itu mandiri. Karena kalau kalian mandiri enak tuh. Oke. Apa manfaat dari mandiri? 1, 2, saya sebutin. Jangan sampai anak merasa ibu ini nyuruh-nyuruh. Ibunya pengen enak, saya yang disuruh-suruh. Oke. Gitu ya. Sering Itu kan banget ya. jadi beda. Ada, aku juga suka gitu. Nah, terus kalau masalah anak bungsu, biasanya orang tua udah apa sih, gemes-gemesnya, terus dia losinnya udah sih biarin aja, gitu tuh. Atau anak pertama, anak tunggal, biasanya orang tua Posesif karena satu-satunya, maka dia posesif, maka dia atau overprotective ada yang jadinya. overprotective, ada yang segala dikasih aja gitu ya. yes. Seperti itu. Jadi Oke. Itu yang harus disepakati sebelum mempunyai momongan atau bahkan sebelum merit kali ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Katanya, ini kalau punya anak perempuan sama laki-laki nge-treatnya beda nggak sih? nge-treatnya secara emosi sih sama, secara emosi sama. Akan tetapi ada perbedaan-perbedaan, misalnya kalau kita membaca menurut hadis begini, menurut Rasul begini, ajari anak laki-lakimu surat Al-Maidah. Oke. Supaya Di situ nggak dijelasin supaya apa, enggak, kata Rasul enggak. Ajari anak laki-lakimu surat Al-Maidah. Dan di hadis lain disebutkan ajari anak perempuanmu surat An-Nisa. Oke. Gitu. Dan An-Nur. Oke. Nah, di situ mengandung filosofis yang tinggi. Emang ada apa sih dalam surat Al-Maidah gitu? Lalu ada apa emang di dalam surat An-Nur dan An-Nisa? Oh, ternyata banyak sekali. Al-Maidah, kalau kita baca ternyata isinya adalah bagaimana seorang laki-laki itu harus berburu, Oke. nyari nafkah, harus tahan banting, kuat mental untuk mencari nafkah gitu ya. Betul. Nah, dalam surat An-Nisa kita mendidik anak perempuan adalah bagaimana perempuan harus menjaga kehormatan diri. Oke. Dalam surat An-Nisa, An-Nur disebutkan misalkan perempuan harus menutup auratnya. Apa saja yang harus ditutup? Segimana ditutupnya? Itu buat siapa? Buat kemuliaan dan kebaikan dirimu. Laki-laki bisa ngelihat ya kamu juga yang bahaya gitu tuh. Nah, hal seperti itu. Jadi bagaimana mentreatnya? Secara emosi sama, secara intelektual sama, tetapi Rasulullah ngasih rule bahwa anak laki-laki harus dimulai diajarkan melihat sosok bapaknya mencari nafkah. Usia remaja itu bahkan ada sebuah kesalahan begini di masyarakat kita, bahwa anak remaja itu dibiarkan atau dimaklumi atas kenakalan-kenakalan mereka ala remaja ini. Padahal kalau kita lihat zaman sahabat Nabi, anak yang sudah lepas dari masa kanak-kanak itu langsung memimpin perang, diberi tanggung jawab, sehingga tumbuh rasa kepemimpinannya, tumbuh rasa kelaki-lakiannya, kayak gitu. Nggak yang dibiarin lah, mau alay-alay juga nggak apa-apa gitu, mau di medsos dia alay-alay juga biarin aja. Jadi kayak pemakluman gitu, padahal nggak gitu. Ada akil balik. Kalau akil itu secara akalnya, kalau balik itu secara biologisnya. Banyaknya sekarang baliknya udah, akalnya belum. Gitu, harusnya barengan. Akilnya aktif, baliknya aktif gitu ya. Ketika baliknya aktif, akilnya juga sudah aktif. Nah, itu perlu usaha panjang dari orang tua. Taruhlah orang baliknya umur 15 tahun, maka proses 15 tahun ini secara ibadah dia harus sudah
refleks mau sholat gitu Secara ibadah, mandiri ya, kemandirian. kemauan diri sendiri. Kalau di masyarakat sekarang kan jadi pembiaran, anak remaja ini kerbabaung nak gitu. Enggak. Kerbeger cenah. Nah, masalah beger kita kasih tahu sebelum dia beger itu kita udah Dikasih kasih tahu. rambu-rambunya Udah dulu kasih tahu. gitu ya. Nanti usia segini kamu suka perempuan atau suka lawan jenis, maka kamu harus seperti apa, di Oke. Quran seperti apa, Oke. biar pas saatnya tiba dia tuh udah punya rem Oke. gitu. Nah, Masih panjang ya? Masih seru panjang banget, ya? masih panjang, tapi sayang banget ini udah hampir kita ada di Oh, gitu ujung ya? waktu. Jadi Niti mau minta pesan juga dari Mbak Rizky untuk para orang tua di luar sana atau para calon orang tua seperti Tiwi ini, gimana sih pola asuh yang baik untuk anak dan cara mempersiapkannya atau apapun, pokoknya apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Silakan. Jadi mengasuh itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang, Mhm. yang karena panjang dan dalam setiap tahapnya itu ada tantangannya, maka sebaiknya memasuki tahapan itu nggak terlalu blank. Oke. Kita sudah punya amunisi, kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya keterampilannya, gitu ya. Dimulai dari apa? Satu, cari bapaknya dulu ya kalau belum menikah ya. Itu Cari paling penting. pasangan yang baik agamanya dan mau ngasuh bareng. Oke. Karena saat ini Mbak Tiwi banyak bapak yang masalah ngasuh mah masalah indungna. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, dialog yang dicatat Allah itu adalah dialog antara bapak ke anak. Sekitar 14 ayat. Kalau dialog ibu dengan anak itu hanya 2 ayat. Jadi bapak itu punya peran penting karena gayanya bapak sama ibu kan beda. Iya. Kalau ke ibu masih mau nawar-nawar atau apa gitu ya. Kalau ke bapak biasanya ya Udah stuck gitu ya. gitu ya. Bahasanya memang beda. Maka itu dimulai dari cari bapaknya yang soleh dan mau ngasuh bareng gitu ya. Walaupun dengan porsi yang beda, nggak bisa kan bapak juga harus kerja gitu ya. Yang kedua adalah menjadi orang tua yang kompeten. Oke. Setiap kebutuhan ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah, kita mencari ilmu dalam kompetensi itu. Bukan Oke. berarti ahli, tapi kita mau belajar bareng dengan anak. Gitu ya. Oke. Bahkan tadi saya bilang, saya wasilah nambah ilmu ya dari anak. Anak gitu ya. itu sendiri. Oke, jadi jangan dibikin berat, jangan dibikin Yang pusing selanjutnya ya. yang paling penting Mhm. pasti doa. Oke. Gitu ya, bahwa segimana banyak pun usaha kita jangan sampai melupakan doa, karena ikhtiar itu ya hanya ikhtiar kita sebagai manusia, hasilnya kita nggak tahu. Dan doa kita adalah bagaimana kita bergantung pada pemilik anak. Oke. Karena Gitu. anak hanya titipan. Oke, dulur, itu tadi perbincangan Tiwi dan juga Mbak Rizky. Jadi ini untuk para jomblowati di luar sana, temen Tiwi, yuk cari calon bapak yang mau ngasuh bareng-bareng. Waduh, aduh terdengar. Terima kasih banyak sudah membersamai Tiwi dan juga Mbak Rizky kali ini di Ngariung Show. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi Tiwi ucapin terima kasih, tapi juga Tiwi pengen tolong nih, ayo dong di subscribe, di share, di likes, dan juga jangan lupa di follow semua sosial media yang kita punya. Dulur, terima kasih banyak. Tiwi akan kembali lagi minggu depan, masih di jam tayang yang sama dan di program yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.